Bapak Ibu undangan yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama laporan panitia yang disampaikan oleh yang terkasih Bapak Wawan Burhanuddin selaku Sekretaris Panitia Parikrana Award 2024 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk memberikan laporan sebagai Sekretaris Parikrana Award dan juga sebagai Ketua Panitia Kegiatan Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Parikrana Award di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 dan launching perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati senior Kakanda dari Bapak Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan yang saya hormati Bapak Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pak Pram, yang saya hormati Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pak Deko, dan Ketua DPRD yang diwakilkan oleh Pak Ansor, anggota Dewan Provinsi Komisi 5 bagian anggaran, dan Forkopimda yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga tak lupa Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Bupati yang berkenan hadir pada sore hari ini, yang mulia dan yang memang dan kami banggakan, dan juga para pimpinan perangkat daerah yang hadir pada kesempatan kali ini di tingkat provinsi, utamanya Ibu Kadis Naker, Ibu Sylvi, dan juga para tokoh adat, para pemuka agama seprovinsi NTT, dan tak lupa tim penilai Parikrana Award tim 9 yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kami dapat hadir pada kesempatan kali ini di dalam acara penganugerahan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan atau Parikrana Award di tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 dan launching perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 100.000 pekerja rentan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ingin menyampaikan ucap terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Parikrana Award ini mempunyai filosofi yang cukup mendalam, merupakan penghargaan dari pemerintah kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, serta pelaku usaha yang aktif mendukung penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan demi mewujudkan universal coverage jam sosial. Baik Ibu yang saya hormati, jaminan sosial mampu menjaga martabat dan keberlangsungan hidup warga negara serta mencegah kemiskinan baru apabila terjadi risiko meninggal dunia ataupun kecelakaan kerja. Parikrana Award ini juga merupakan bentuk nyata dari dukungan pemerintah untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang aman dan sejahtera, serta menjamin hak-hak dasar pekerja di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi NTT. Bapak Ibu yang saya hormati, kebijakan yang mulia yang diambil oleh Bapak Gubernur Bapak Melki Joni pada periode kali ini dianggap sangat berarti, atau Bapak Gubernur Melki Joni berhasil menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat kita, utamanya masyarakat miskin kita. Ini bagaikan ada secercah harapan dan cahaya bagi masyarakat kita, utamanya masyarakat miskin yang masuk dalam risiko 1 dan risiko 4. Pada saat dia mengalami risiko kecelakaan ataupun risiko meninggal dunia,
Bapak Melki Joni berhasil menghadirkan negara minimal mendapatkan santunan 42 juta rupiah, dan juga sama-sama nanti kita saksikan simbolis penyerahan santunan untuk masyarakat kita yang berhasil mendapatkan santunan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan. Bapak Ibu yang saya hormati, dasar pelaksanaan Parikrana Award ini merupakan keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Budaya Republik Indonesia nomor 41 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menko PMK nomor 8 tahun 2023 tentang Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Keputusan Ketua Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2023 tentang Tim Penilai Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2023. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial nomor 6 tahun 2023 tentang pedoman pembentukan Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat provinsi. Sebagai Ketua Panitia, atau saya sebagai mewakili Ketua Panitia, kami ingin melaporkan Bapak Ibu bahwa proses penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Parikrana Award di tingkat Nusa Tenggara Timur tahun 2024 dimulai dari dibentuknya Panitia Tingkat Provinsi Tim 9 yang bertugas sebagai berikut: menyeleksi, menilai, dan mewawancara kandidat. 2. Menetapkan pemenang. 3. Memberikan penghargaan. Adapun susunan panitia tingkat provinsi di Tim 9 terdiri dari Ketua Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Sekretaris Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan atau saya sendiri, anggota dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi NTT, Ketua Apindo Provinsi NTT, Ketua Konfederasi SPSI Provinsi NTT, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Provinsi NTT, Ahli Ekonomi Bapak Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ahli Kebijakan Publik Dr. Rudi Rohim, Ahli Hukum Ibu Mariam. Pada tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan 26 Juni 2025 telah dilaksanakan proses wawancara dan penilaian oleh panitia tingkat provinsi atau Tim 9 kepada para kandidat. 22 pemerintah kabupaten kota se-provinsi Nusa Tenggara Timur, badan usaha di sektor 5, keuangan, pendidikan, perdagangan barang dan jasa, pertanian maupun dari manufaktur, pemerintah desa, usaha kecil, mikro. Hasil dari penilaian Parikrana Award tingkat provinsi di Nusa Tenggara Timur tahun 2024 akan disampaikan kepada panitia di tingkat pusat. Ini adalah langkah selanjutnya setelah penilaian di tingkat provinsi selesai dan pemenang tingkat provinsi akan menjadi kandidat untuk penghargaan di tingkat nasional. Bapak Gubernur, mudah-mudahan dari beberapa pemenang kita di kabupaten kota ini bisa kita adu di tingkat nasional dan bisa menjadi martabat, membawa martabat Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional sampai diundang di Istana Presiden. Pembiayaan yang timbul atas pelaksana kegiatan Parikrana Award ini yang dimulai dari tahapan wawancara hingga penganugerahan pemenang dibiayai oleh BPJS Ketenagakerjaan. Rincian pelaksanaan proses verifikasi dan pengumpulan data pemerintah kabupaten kota, penandatanganan dilakukan dengan memperhatikan sektor pekerjaan informal serta petani nelayan, buruh harian lepas, pelaku UMKM, dan pelaku keagamaan. Setiap pekerja rentan yang didaftarkan dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, pelaksanaan ini dilakukan secara bertahap tuntas pada bulan Juli tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai laporan juga, di hari Jumat kemarin sudah resmi terlindungi 100.000 pekerja rentan yang masuk dalam kategori miskin, yang masuk dalam kategori desel 1 sampai desel 4 di 22 kabupaten masyarakat Bapak Ibu. Penutup, semoga kegiatan hari ini dapat menjadi momentum penting dalam pembangunan kesadaran kolektif untuk memperluas perlindungan sosial bagi seluruh pekerja Indonesia,
khususnya di Nusa Tenggara Timur. Semoga kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, pelaku usaha, serta masyarakat menjadi kunci suksesnya menuju NTT yang aman dan sejahtera. Terakhir mungkin pantun saya minta cukupnya Bapak Ibu ya. Ke Tanah Abang membeli peci, makan bubur pakai seledri. Semoga yang datang di acara hari ini panjang umur dan murah rezeki. Kerja keras, bebas cemas, ayo bangun NTT. Mari kita simak bersama sambutan dari sosok yang memimpin BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia. Kepada Bapak Pramudia Iriawan Guntur, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, salam hangat dari Lopo ke Lopo, dari Kupang untuk Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati senior saya, mentor saya, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Emmanuel Melkiades Lakarena SSI APT. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili dalam hari ini hadir Bapak Muhammad Ansor, Wakil Ketua DPRD Komisi 5 Nusa Tenggara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Bapak Z. Tanggung Alo SKMH atau yang mewakili. Yang saya hormati juga rekan saya, Kepala Kantor Wilayah BPJS Kerajaan Bali Nusa Tenggara Papua, Bapak Kunchoro Budi Winarno. Oh iya, saya lupa satu. Yang saya hormati rekan saya yang mendampingi saya, Bapak Direktur Kepestaan BPJS Kerajaan, Bapak Eko Nutrianto, karena masih hangat press-conference jadi kadang-kadang lupa, maaf. Yang saya hormati para pimpinan Forkompinda seprovinsi Nusa Tenggara Timur, para bupati, wali kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur, para pimpinan perangkat daerah lingkup provinsi dan kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur, para pewadat dan pemuka agama seprovinsi Nusa Tenggara Timur, para pimpinan asosiasi dan stakeholder ketenagakerjaan, para pimpinan lembaga perbankan dan mitra strategis BPJS Ketenagakerjaan, para nominatur Paritana Award tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024, rekan-rekan tim panitia penilai Paritana Award Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024, serta para hadirin Bapak Ibu yang tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan hari ini. Izinkan memulai sambutan saya dengan pantun. Jalan-jalan ke Flores Timur, singgah sebentar beli ikan hilang. Salam hangat untuk yang hadir di forum. Semoga semua sehat dan penuh bahagia. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tentunya telah memberikan rahmat, karunia dan juga kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan Paritana Award tahun 2024 serta peluncuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari 100.000 pekerja rentan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tentunya hari yang sangat berbahagia dan menjadi momentum penting buat kita semua, karena pada hari ini kita sama-sama menyaksikan nanti bahwa komitmen tinggi Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Melki, yang juga harapan kami juga didukung oleh seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini tentunya menandai bahwa langkah-langkah
bagaimana kita bisa memberikan dukungan kepada seluruh pekerja di Indonesia, khususnya pekerja-pekerja rentan yang masuk dalam kategori miskin dan tidak mampu. Dan tentunya dukungan pemerintah provinsi, kabupaten, kota menjadi salah satu dorongan dan satu dukungan yang sangat strategis untuk bisa mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin meluas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui kebijakan-kebijakan yang diinisiasi oleh provinsi, kabupaten, kota, dan hal ini diawali dengan kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Melty, Bapak Gubernur, dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025, dan ini tentunya akan menjadi inspirasi, motivasi, dan juga provokasi buat daerah-daerah lainnya untuk juga ikut mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. Dan pada kesempatan ini tentunya ini bukanlah hak sekedar seremonial, tapi juga wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja di Indonesia. Seperti kita semua ketahui bahwa dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang koordinasi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang juga dilengkapi dengan Instruksi Presiden terkini terbaru Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia menjadi salah satu panduan buat kita semua. Bagaimana kita bisa mewujudkan negara yang berkeadilan, berkesejahteraan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan tadi sudah kami sampaikan juga, kami ingin sampaikan apresiasi karena telah terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025. Harapan kami juga, kami melihat banyak inisiasi-inisiasi berbentuk kebijakan, regulasi, dan juga dukungan anggaran yang sudah diberikan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga dibarengi dengan langkah-langkah yang sama, yang konkret yang dilakukan oleh rekan-rekan dari pemerintah kabupaten kota. Di sini ada saya melihat ada Kabupaten Kupang, Satu Raja, Nageko, Timur Tengah, Utara, Manggarai, Manggarai Barat, Belu, dan Rotendao yang juga turut melakukan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Inisiasi Bapak Gubernur ternyata memberikan inspirasi buat banyak pemerintah daerah untuk sama-sama mewujudkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Bapak Ibu sekalian, regulasi yang dibuat ini tentunya menjadi dasar pelaksanaan dari program-program strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyelesaikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Seperti program perlindungan pekerja rentan bagi 100.000 pekerja rentan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan anggaran pemerintah dengan menggunakan anggaran APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin, para pimpinan perusahaan yang juga terus berpartisipasi aktif, berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di lingkungan kerjanya masing-masing. Dan tentunya kami juga mengharapkan dukungan terus para pimpinan perusahaan bersama-sama mengedukasi masyarakat, mengikutkan masyarakat sekitar kita untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan kebetulan ini tentunya menjadi salah satu energi untuk kita bersama, untuk memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan secara nasional. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami pada sore ini menyampaikan beberapa update capaian-capaian, dan kami menyampaikan terima kasih kepada sekali lagi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur serta seluruh jajaran. Sampai dengan hari ini perlindungan jaminan sosial sudah mencapai angka 34,90%, dengan cakupan pekerja formal mencapai 77,3% dan pekerja informal 14,12%. Kami melihat masih banyak tersedia ruang-ruang improvement yang bisa kita kolaborasikan, kita sinergi bersama untuk bisa mewujudkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Timur. Dengan tambahan 100 pekerja rentan, perlindungan pekerja rentan yang didanai oleh APBD Provinsi, tentunya cakupan ini akan memberikan signifikansi peningkatan bagi cakupan perusahaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hitungan kami sudah bisa melebihi angka 40%, dan ini salah satu merupakan capaian peningkatan yang
memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan kerja, risiko kematian, termasuk risiko untuk perlindungan hari tua. Dan Pak, sampai dengan semester 1 ini kami sudah menyampaikan sebanyak 223 miliar manfaat uang tunai yang diberikan kepada 26.000 lebih masyarakat Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan angka ini bukan angka yang sekedar diterima dan dimanfaatkan oleh penerima manfaat, tapi juga bisa menjadi salah satu elemen, salah satu instrumen yang nanti bisa meningkatkan, menjaga supaya para penerima manfaat terhindar dari kemiskinan, bahkan bisa terlepas dari kemiskinan. Dan kami berharap angka-angka perlindungan ini menggambarkan wajah-wajah keluarga yang kini merasa aman, bisa melangkah maju ke depan dengan harapan optimisme yang tinggi dengan adanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kami meyakini bahwa perlindungan tidak boleh berhenti hanya pekerja formal, tapi juga termasuk kepada pekerja-pekerja informal, termasuk pekerja-pekerja rentan. Kami melihat para pejuang kita di garis depan tenaga kita seperti anggota DPD, Badan Permusatan Desa, perangkat desa, RT, RW, lembaga pemasyarakatan masyarakat, sehingga kader-kader masyarakat yang mendukung program-program strategis ini di tengah masyarakat perlu juga menjadi bagian dari kegiatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Mereka adalah kelompok yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan masyarakat, menjalankan peran pelayanan dan menghadapi berbagai risiko kerja di lapangan. Oleh karena itu, izinkan kami juga turut mendorong agar seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk bersama-sama mengalokasikan sumber dayanya, resource-nya, regulasinya dan kolaborasi serta sinergi program dengan kerjasama untuk memastikan mereka turut mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan kami juga mengajak kepada seluruh pihak untuk terus mendukung dan menyukseskan gerakan sertakan sejahterakan pemerintah sekitar Anda sebagai langkah bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Sebagai penutup, izinkan sekali-kali menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terus menunjukkan komitmennya, terus bersama-sama kami bersinergi berkolaborasi. Mari kita teruskan langkah ini dengan semangat kebersamaan, kolaborasi, sinergi yang berkelanjutan dan menunjukkan kepedulian kita kepada para sesama. Karena hanya dengan bergandengan tangan, dengan berkolaborasi dan bersinergi kita bisa mewujudkan perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh pekerja Indonesia demi mewujudkan bangsa yang adil, sejahtera dan berdaya saing. Demikian apa yang sambutan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih. Penyerahan secara simbolis manfaat santunan meninggal dunia kepada 3 ahli waris. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalina untuk naik ke atas panggung dan menyerahkan secara simbolis manfaat santunan meninggal dunia kepada 3 ahli waris. Selanjutnya, kami undang hadirin sekalian di kesempatan kali ini kita akan sama-sama menjadi saksi untuk penyerahan apresiasi yang begitu luar biasa. Penyerahan piagam dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Bapak Pramudia Iriawan Butoro kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan diterima langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur atas inovasi perlindungan 100.000 pekerja kategori miskin, miskin ekstrim dan rentan selama 6 bulan. Per bulan Juli sampai bulan Desember 2024 melalui penganggaran APBD tahun 2025. Dan selanjutnya, sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terhormat Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan yang baru berusia 26 yang masih hangat ya, Pak Pramudia Iriawan Butoro, kita tepuk tangan buat beliau. Tadi saya cek Kepresnya sudah keluar, jadi sudah pasti masih hangat. Sekarang jangan main nih, terus anggaran sekarang 800 triliun lebih ya.
800 triliun lebih ini anggarannya. Uangnya besar kan yang dari orang. Terima kasih Pak Pram. Yang saya hormati Direktur Persertangan Pak Eko Nuryanto, Deputi Sekretariat Badan BPJS Ketenagakerjaan. Ini teman saya dan teman yang telah dulu lagi. Pak Puto. Ini biasa menemani ini. Zaman dulu kami DPR dulu Pak Puto. Ini ada dari bulan. Yang saya hormati akan Muspa Pak Pucoro. Dan tentunya Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTT Pak Wawan Gunamuri dan semua jajaran BPJS Ketenagakerjaan. Kita beri tepuk tangan buat BPJS Ketenagakerjaan. Yang saya hormati dan Sabtu dan Sabtu Kedua Sakti, Pak Brigjen TNI, Pak Nunes, ini bersama para musik tadi di ujung akhir ini. Pak Danang Datari, Pak Marsikal Mandiran Joko Adiwanto, Pak Wadelan Tanam, Pak Kolonel Marinir Muhammad Rizal, Koordinator Usaha Kejati Pak Ronald, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pak Agus, tentang buat beliau. Ini orang di belakang layar banyak urusan-urusan ekonomi di NTT. Yang juga saya hormati Direksi Bank NTT Pak Hilarius Minggu, teman-teman dari perbankan dan organisasi vertikal yang ada pada hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan, para bupati, wakil bupati, sekda, se-NTT hadir hari ini. Kita dulu buat semua yang ada. Saya sebutkan para bupati yang hadir hari ini ya. Dari Bupati Sumba Barat Daya, Ibu Ratu Ulan, terima kasih. Bupati Rotendao, markasnya garam nih, Pak Paulus Zainul. Bupati Saburai juga Pak Krisman. Bupati Najatio, Pak Sidri. Bupati Sumba Timur Pak Umulya Pekwali, Bupati Alar Pak Syarul Lakamau, Bupati Lembata Pak Leo akan, dan para wakil bupati dan sekda yang hadir ini makin banyak. Terima kasih kehadiran panitia Panitiran Award tingkat provinsi NTT, para penyuluh penghargaan dari berbagai kategori, pelaku UMKM, insan pers, tamu undangan, para pengusaha, singkatnya hadirin yang saya muliakan. Shalom. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan, dalam perkenannya hari ini kita boleh melaksanakan launching perlindungan bagi 100.000 pekerja miskin ekstrim dan perjalanan, serta penganugerahan pemenang Panitiran Award 2024 Provinsi NTT yang didukung dengan sangat baik oleh, pertama tepuk tangan dulu buat Pak Muhammad Ansor dan teman-teman dari DPRD, dan juga tentunya dari Pemda Provinsi NTT. Kami komplit untuk mendukung program ini dan dipimpin oleh Ibu Sylvie Jawa, Kadis Tenaga Kerja Transportasi Provinsi NTT. Atas nama masyarakat pemerintah Provinsi NTT, tentu kami sangat bersyukur ini bisa terjadi dengan baik, karena ini adalah salah satu janji dari saya dan Pak Joni Sadoma, Wakil Gubernur, untuk memastikan bahwa seluruh pekerja di Nusa Tenggara Timur harus kita dorong menjadi bagian dari peserta BPJS Ketenagakerjaan, dimulai dari 100.000 orang itu. Ini tentu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 ayat itu menyebutkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SDSN dan Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang salah satu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Bapak Ibu sekalian, ini salah satu program yang kami sampaikan sejak awal. Karena kami sudah menghitung bahwa 100.000 orang pekerja rentan miskin dan miskin ekstrim ini, apabila terjadi sesuatu dia sulit untuk mendapatkan perlindungan sosial karena keterbatasan dirinya. Data di NTT dari kira-kira 1 juta pekerja informal hanya sekitar 13% atau 151.000 yang tercakup dalam program Universal Coverage Jam Sostek. Masih sangat kecil. Jadi 100.000 orang yang ditambahkan ini bagian dari kami ingin menambah agar makin banyak pekerja informal khususnya yang rentan, miskin dan miskin ekstrim ini bisa terlindungi. Hadirin yang kami hormati, bekerja di sektor informal itu pendapatan rakyat tidak menentu, kontrak tidak jelas, minim akses terhadap kesehatan dan juga berbagai hal lainnya. Sehingga apabila mereka mengalami musibah, itu adalah mimpi buruk bagi mereka. Dia celaka saja itu sudah mimpi buruk besar. Apalagi kalau dia meninggal. Sehingga tentu tugas negara, tugas pemerintah, tugas kita semua yang kebetulan diberikan kewenangan dan diberikan kelebihan sama Tuhan ini, untuk bisa memikirkan bagaimana agar pekerja-pekerja rentan ini bisa kita lindungi secara baik, tentu sesuai kemampuan kita masing-masing. Dan hari ini pemerintah Provinsi NTT setelah menghitung dengan berbagai situasi yang terjadi, ada yang kita miliki, kami mulai tahun ini dengan 100.000 orang mulai dari bulan Juli. Kami tentu berharap agar teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, bupati, wakil bupati, sekda, para pimpinan DPRD Provinsi tingkat 2 se-NTT ini juga kita bisa bersama-sama untuk gotong royong ini program. Karena sejatinya rakyat itu nanti bukan rakyat provinsi, ini rakyat kita bersama, rakyat provinsi yang ada di tingkat 2, ada di tingkat kecamatan, di tingkat desa dan kelurahan di seluruh NTT. Sehingga kami nanti ke depan akan nanti kita bersama-sama provinsi dan tingkat 2 kita gotong royong untuk bisa sesuai kemampuan untuk kita bisa bantu pekerja rentan yang miskin dan miskin ekstrim ini dengan baik. Di sisi lain, kami juga berterima kasih untuk Parikrana Award ini sebagai pengakuan atas perlindungan sosial yang komprehensif yang diberikan. Tentu saya sejak dulu memang mengetahui Pak Pram dan teman-teman di Desa Kerja ini berupaya keras agar bisa menjangkau seluruh pekerja di negeri ini, juga di NTT. Tapi juga tentu dengan segala keterbatasan tidak bisa tanpa kerjasama dengan kita semua yang ada di ruangan ini, baik pemerintah, DPRD maupun juga tentu para pengusaha, instansi-instansi negeri maupun swasta yang dari BUMN, BUMD dan kita semua. Para pekerja-pekerja miskin ekstrim dan rentan ini, dengan acara hari ini mudah-mudahan sebagian dari mereka sudah terlindungi, dan kalau ini terjadi dengan dua manfaat yang diberikan ini, yang satu, apabila mereka mengalami kecelakaan kerja akan diurus oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, apabila dia meninggal, keluarganya atau ahli waris mendapatkan santunan atau uang duka 42 juta rupiah. Angka ini relatif menurut kami sangat cukup untuk nanti keluarga yang ditinggalkan bisa melanjutkan hidupnya ke depan, paling tidak dalam 6 bulan setelah orang yang dikasihnya meninggal dunia. Ini yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah mengajukan program ini ke NTT. Bukan cuma kami, saya dan Pak Joni Sadoma, tapi ada komitmen bersama semua pihak. Secara khusus
Ini sebenarnya saya tahu sudah diinisiasi oleh DPRD Provinsi sejak periode lalu. Cuma belum dieksekusi karena berbagai alasan seperti itu. Tapi sejak kampanye sebagai calon gubernur, wakil gubernur, saya dan Pak Yunus Roma, ini salah satu program wajibnya Mendikbud. Harus kita kerjakan. Sehingga 100.000 orang yang kita bantu ini minimal mendoakan kita semua yang ada di ruangan ini biar kita semua bisa selamat lagi. Kalau kita sudah sepakat di program, mudah-mudahan kita semua bisa didoakan agar kita bisa kerja dengan baik, sukses sampai dengan selesai dengan tidak ada gangguan. Saya juga berterima kasih kepada Bu Silvi Kurniawan dan tim yang juga saya tahu juga bagaimana merumuskan tidak mudah. 100.000 orang ini ternyata pada saat awal orang belum mau isi. Makin ke sini, angkanya sudah berapa? 200.000 ada. 200.000 ya. Itu masih kita pilih lagi. Kita pilih lagi cari yang betul-betul yang paling susah dari semua usulan yang masuk. Akhirnya dapatnya 100.000 orang ini yang mungkin saja dari segi komposisi daerah mungkin angkanya tidak mencerminkan komposisi penduduk mungkin saja ya. Karena itulah data yang masuk kepada Bu Silvi dicek lebih jauh. Dan juga mungkin saja data yang masuk ini mungkin bukan yang paling miskin, bukan yang paling miskin ekstrim, bukan yang paling rentan, tapi itu sudah maksimal dikerjakan oleh Bu Silvi dan teman-teman, dan dibantu oleh hampir semua DPRD provinsi turun tangan ya Pak. Semua anggota DPRD provinsi turun tangan. Mereka kasih masuk nama itu melis lagi mana yang masuk kategori miskin ekstrim, pekerja miskin dan juga pekerja rentan. Terima kasih buat semua kerja kerasnya. Dan juga tentu buat BPJS Tenaga Kerja Provinsi NTT, Pak Wawan dan teman-teman, yang sejak awal saya bilang begini, dengan kami sudah masuk 100.000 ini, saya pikir Pak Wawan bisa menjadi kepala cabang BPJS yang patut dapat rekor. Karena otomatis langsung di rakernas BPJS pusat itu ada tambahan yang presentasinya tinggi sekali dari NTT. Jadi yang dapat itu bukan cuma saya, tapi Pak Wawan sebagai kepala BPJS Provinsi NTT. Zaman dulu waktu masih DPR itu saya dan Ibu Bupati SPD, Ibu Ratu Mula, kami bagian yang bisa kita program pemerintahan. Sekarang masih kita kasih duit lagi. Nanti kalau kita punya pekerjaan di seluruh NTT. Saya pikir kita bisa kami sampaikan. Karena tadi saya dikasih pantun sama Pak Ansor, izin saya baca dulu. Biasa saya nyanyi, tapi karena Pak Ansor kasih pantun, saya pantun sedikit. Buah semangka, buah manggis. Cakep. Kalau dimakan, buah politik. Cakep. Jangan lupa ikut BPJS TK. Itu BPJS Tenaga Kerjaan ya. Kalau celaka dan meninggal, ada jaminannya. Itu tadi yang 42 anggota tadi untuk uang lukanya. Kalau tadi yang ibu yang berdua tadi lagi yang dapat 200 juta dan 300 juta itu berarti ikutnya bukan cuma 2 program. Kalau 2 program itu cuma jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu yang kami bayar sekarang oleh provinsi bantu 100.000 orang. Tapi kalau mau tambah lagi ada jaminan dari 2 tambah lagi 20.000. Benar ya? Jadi saya belum lupa dulu. Tambah lagi 20.000 itu nanti pada saat nanti sudah tua kita tinggal ambil. Kalau yang dua manfaat tadi itu 16.800 rupiah per orang per bulan. Masih ada yang sama? Belum berubah ya? Ini zaman dulu kami hampir betul soal itu. Itu yang kami bayar. Kalau mau tambah lagi dari 2 tambah lagi 20.000. Kalau mau tambah lagi yang lain bisa tambah lagi. Tapi yang pasti tadi kita lihat sendiri, kalau peserta ini dia meninggal dalam tugas dan memiliki 2 orang anak, 2 orang anaknya itu akan disekolahkan dapat beasiswa dari BPJS Tenaga Kerja sampai dengan lulus S1 dibayar sama BPJS. Ini program ini sama saja kan, kita beli 1 dapatnya banyak. Dapatnya banyak. Ini saya sudah promosi dengan BPJS TK, tapi itu modal begini saya.
Karena ini program bagus. Jadi kalau ada nominasi gubernur sebagai juru kampanye BPJS NTT boleh. Saya pikir itu bisa kami sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam rangka untuk mengupayakan jaminan ketenagakerjaan atau perlindungan sosial bagi pekerja rentan, pekerja miskin dan pekerja miskin ekstrem. Semoga Tuhan merestui dan menguatkan kita semua. Mari bersama mewujudkan jaminan sosial bagi para pekerja di NTT. Ayo bangun NTT. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua dan salam bahagia untuk kita. Mohon izin Bapak berkenan untuk Bapak dari atas kabel. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk sambutan yang sudah kita dengarkan simak bersama. Yang disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Mohon izin Bapak Gubernur, setelah ini akan kita lanjutkan dan akan kita ikuti bersama penandatanganan fakta kolaborasi antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bupati Wali Kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur tentang perlindungan jaminan sosial kepada 100.000 pekerja rentan di Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Bersama dengan para bupati yang hadir hari ini maupun juga yang mewakili para bupati yang tidak sempat hadir karena berbagai kesibukan, kami bersama dengan Kepala Direktur Utama BPJS Tenaga dari Jakarta, Pak Pram dan jajaran, bersepakat untuk program ini yang kita teruskan dan kita kembangkan untuk bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah, provinsi dan juga NTT untuk mengurus pekerja rentan miskin dan miskin ekstrim akan terlindungi paling tidak untuk 2 hal, kecelakaan kerja dan ketika mereka meninggal. Semoga niat baik kami ini diberkati Tuhan dan kami dimudahkan untuk bisa mengurus orang-orang yang mungkin sulit ini di NTT dengan baik dan juga diberikan kesempatan juga untuk bisa mendapatkan berbagai kemudahan mengurus hal semacam ini. Bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan dari sekalian dan juga kami serahkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk memberikan tanda tangan fakta perlindungan jaminan
jaminan sosial kepada 100.000 pekerja rentan di Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Kita berikan tepuk tangan untuk partner operasi yang sudah langsung ditandatangani oleh Bupati dan juga perwakilan Wali Kota Tuban, langsung ditandatangani oleh